Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Nasruddin. Saat ini saya sedang menempuh studi di Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Dan saat ini saya berada di semester 5 kelas B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menerangkan dan memaparkan setidaknya sedikit demi sedikit pembahasan dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang diampu oleh dosen Bapak Edi Setiawan, SOS MSI. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai upaya pembangunan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Upaya pengembangan lingkungan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Yang ketiga, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang keempat, ada kebijakan kewawasan lingkungan. Dan yang kelima, ada membangun etika lingkungan baru. Untuk poin pertama yaitu ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem, di mana misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Yang kedua, yaitu ada penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan di lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Revelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional baik pola-pola pemerintahan dan persediaan serta pengembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implementasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijakan, pemanfaatan, serta pengamanan sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Undang-Undang Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundang-undangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU-PLH. Masih banyak peraturan lain yang ditetapkan sebagai aturan operasional baik dalam bentuk keputusan presiden maupun peraturan menteri. Yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititihkan untuk menguasai dan memerintah sub-subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan
segala keinginan dan nafsunya. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan dengan kekuasaan terhadap lingkungan. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidup lebih jauh. Franz Magnus Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Manusia harus tetap menguasai alam. Ia tetap menggunakannya. Hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatan. Menguasai tidak sebagai pihak luar di atas alam, tetapi sebagai bagian alam, sebagai partisipasi dalam ekosistem bumi. Manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkan. Yang kelima, yaitu ada membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu manusia harus menghormati alam. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, yaitu ada manusia harus berasa tanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima, yaitu ada etika lingkungan hidup, baru memuat larangan, kebiasaan, tidak merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyanyiakan, dan melupakan alam sebagian atau keseluruhan. Yang keenam, ada perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas, dan yang ketujuh, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Yang selanjutnya yaitu ada mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pola pendekatan filosofis. Yang kedua, yaitu pola pendekatan ekologis. Dan yang ketiga, yaitu pola pendekatan psikologis. Yang pertama, yaitu pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungan. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menempatkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih terjadi. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Yang kedua yaitu ada pola pendekatan ekologis. Pola pendekatan ekologis dibagi menjadi dua, yaitu sikap teknokratis dan yang kedua yaitu dikotamis. Sikap teknokratis, menurut Franz Magnus Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang artinya keterampilan dan kretein yang artinya menguasai. Dengan demikian, secara umum teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam, mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu ada sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya.
sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan. Yang ketiga, yaitu cara mengelola lingkungan. Dan yang keempat, cara menyelamatkan lingkungan. Yang ketiga yaitu ada pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan keseluruhan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama manusia itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami, sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan lingkungan binaan, sumber daya manusia dan buatan, sehingga sifat interaksi ataupun intervensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Dalam kaitan ini, eksplorasi ataupun eksploitasi komponen-komponen sumber daya alam untuk pembangunan harus seimbang dengan hasil atau produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Yang selanjutnya ada upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Yang pertama yaitu ada psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Yang kedua yaitu ada psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Yang pertama yaitu ada fungsi inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inspirasi adalah kata benda yang berarti ilham, sedangkan kata ilham memiliki arti petunjuk Tuhan yang timbul di hati, pikiran, angan-angan yang timbul dari hati, bisikan hati, serta sesuatu yang menggerakkan hati untuk menciptakan sesuatu. Dengan demikian, fungsi inspiratif dimaksud bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, yaitu ada fungsi daya operatif. Secara umum, operatif merupakan kata sifat dan operasional. Operasional berarti fungsi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dalam fungsi daya operatif psikologi, lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Bahkan psikologi lingkungan dapat berperan sebagai mengontrol pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang ketiga, yaitu ada fungsi evaluatif. Secara umum, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif, atau negatif, atau gabungan dari keduanya. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan dan menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Fungsi evaluatif yang dimaksud adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran, dan semoga setidaknya dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semuanya yang telah menyaksikan video pembahasan yang telah saya sampaikan. Saya Imam Nasruddin, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.